Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba, seorang muslim ataupun muslimah dalam perjalanannya kepada akhirat menghadapi sekian kendala, kerikil yang menyulitkan jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari kendala itu yang sering dirasakan, sering menimpa as-salikun, mereka yang berjalan menuju akhiratnya, mereka yang berusaha istiqamah, adalah futur. Futur merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Terlebih lagi, nas'alullah al-afiyah, ketika itu menimpa orang yang sudah mengenal khair, sudah mengenal ilmu dan al-haq. Futur berarti tumpul setelah tajam. Antum tahu pisau yang asalnya tajam, sekali sentuh potong, tapi kali ini dia tumpul, hilang ketajamannya. Futur berarti pula lembek setelah keras. Keras dalam artian positif, bukan keras negatif. Awalnya keras, jadi lembek. Futur berarti melemah, yang sebelumnya kuat, maka dia adalah kasal, malas, setelah sebelumnya orang semangat, serius, nasyat. Maka seorang hamba perlu memperhatikan, yang pertama, jangan sampai futur ini kalaupun menimpa dirinya, jangan dia yastarsil, dia abaikan, dia biarkan sehingga berkepanjangan. Wal'iyadzu billah. Yang kedua, dia tidak berjuang untuk melawan dan mengusir futur itu pada dirinya. Futur ini di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan dari Ibnu Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, inna likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Setiap amalan ada masa-masa semangat, giat, dan masa semangat ini ada kalanya datang masa lembeknya tadi, melemah, menurun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Kalau masa fatrahnya saat dia melembek masih di dalam sunnahku, maka dia masih terbimbing. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Tapi kalau sudah di luar itu, binasalah dia. Wal'iyadzu billah. Di riwayat Baihaqi di Syu'abul Iman, di Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, likulli amalin syirah. Tadi amalan itu ada masa semangatnya, giat-giatnya. Walikulli syiratin fatrah. Kalau sudah giat, nanti ada datang masa lembeknya, melemah.
Fa in kana sahibuha saddada au qaraba farju. Kalau orangnya masih berusaha di atas sadad kebenaran, ucapan, perbuatan dia, sikapnya masih alal khair, masih alal haq, qarab, atau mendekati itu, mungkin gak tepat, tapi paling tidak dekat, gak jauh-jauh dari kebenaran itu, tidak menyimpang terlalu jauh. Ya nih, ada ini itunya, tapi gak jauh-jauh amat, masih dekat, masih dalam lingkungan khair, masih dekat bersama ahlil khair. Saddada au qaraba farju, maka kamu masih bisa berharap baik darinya. Wa in usyira ilaihi bil asabi' fala ta'uddu. Tapi kalau sudah orangnya telunjuk terarah kepadanya semua, artinya dia orang yang menginginkan itu, tenar, tersohor, itu yang dia cari, popularitas, dan betul dia dapati itu. Telunjuk orang mengarah ke dia, fulan, imma karena dia hulu, ekstrim, wa ifrat, berlebihan, sehingga orang anggap, masya Allah, fulan, lihat fulan, menyalahi keumuman saudara-saudaranya. Kalau seperti itu, fala ta'uddu, kamu jangan anggap sudah, jangan dihitung orang seperti ini. Makanya di hadis Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, bihasbi mri'in minasyarr an yusyara ilaihi bil asabi' fi din au dunya illa man asamahullah. Cukup kejelekan, syarr, kalau seorang hamba itu ditunjuk, artinya dia dapati itu yang dia cari, popularitas, dikenal banyak orang dalam dunia ataupun agamanya, itu suatu kejelekan yang luar biasa baginya. Kecuali yang Allah selamatkan. Di hadis Imran ibn Husain, kafa bil mar'i ithman an yusyara ilaihi bil asabi'. Cukup orang itu dalam dosa kalau ditunjuk, tadi dia dikenal, dan memang itu yang dia mau, tersohor, banyak disebut. In kana khairan fahuwa mazallah, itu jelek. Kalaupun itu baik, hatimu dalam kebaikan, ketika kamu sudah mulai percaya bahwa apapun yang ditakdirkan Tuhan orang selalu lebih baik dari rencanamu sendiri. Karena tidak semua yang kamu inginkan itu baik, dan tidak semua yang hilang itu buruk. Manusia hanya mampu berharap, tapi Tuhan lebih tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Ternyata benar kan? Semakin kamu ingin berubah menjadi lebih baik, diuji semakin dengan hebat ini. juga ujian yang Allah berikan sekali, walaupun bukan itu yang Allah beliau cari. Itu Allah tapi yang Allah berikan. ingin kamu menjadi lebih hebat. Tapi itu pun beliau setelah takuti. Ujian yang sudah diberikan kepadamu. Rahmatullahi alaihi. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Wa in kana syarran fahuwa syarr. Apalagi kalau itu jelek, maka dalam kejelekan. Hal itu, kata Al-Qari rahimahullah, seringnya memang menimpa orang yang menginginkan kedudukan, inginnya dia yang di atas,
Kedudukan ini jangan dipahami hanya dalam konteks jabatan kekuasaan politik, bukan hanya itu. Bahkan ketika orang tadi ingin telunjuk itu semua ke dia, artinya dia punya posisi itu, dia yang tentukan segalanya, semua ke dia, dia yang atur, dia yang mewarnai dia. Dan kalau itu lepas dari dia, dia marah, dia nggak senang. Kenapa nggak ke aku? Kenapa nggak tanya aku? Aku belum putuskan, aku belum ini. Di situ kelihatan siapa dia sesungguhnya. Dan itu, kata Al-Qari, penyakit yang jarang disadari oleh orang-orang saleh. Yang tertimpa ini bukan orang-orang fasik, fajir, orang saleh, orang baik. Makanya disebutkan akhir ma yakhruj min qulubis siddiqin. Bahkan itu penyakit terakhir sekali yang keluar dari kolbunya orang-orang siddiq, orang-orang saleh, orang baik. Paling terakhir keluar karena paling bahaya dan paling bandel. Naudzubillah, orang kalau kena komplikasi, kalau penyakit jasad misalnya ya, yang lain ya gampang lah, sehari 2 hari sembuh, kasih obat ini, suntik ini itu, nanti lambungnya bekher, sehat sudah. Apalagi ini dia juga punya gula darah, kasih insulin, kasih ini 2-3 hari normal. Yang lain begitu, asam urat, kasih ini kasih itu normal. Tapi naudzubillah, itu kanker, itu tumor, sampai setahun pun belum tentu bisa hilang darinya. Nggak keluar-keluar dari tubuhnya. Nah, itu pada penyakit jasad. Penyakit orang soleh ini paling beratnya, paling sulit untuk dikeluarkan, karena memang manusia ya secara umum senang dengan ulu. Ulu itu tinggi. Ya siapa yang nggak senang di posisi itu? Semua mata tertuju ke dia, semua telunjuk mengarah padanya. Makanya ketika posisi itu hilang, kok lepas dari dia, marah dia nggak akan terima. Dia berusaha bagaimana itu posisi kembali kepadanya. Dan itu bukan sifat ahlul jannah, bukan sifat ahlil akhirah, bukan orang yang menginginkan akhirat. Allah katakan tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat. Akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak menyenangi, tidak mengharapkan ulu, tinggi tadi di dunia ini, tidak pula menginginkan kerusakan di dunia. Rasulullah SAW ditawari mau jadi seorang hamba biasa plus seorang rasul, ataukah seorang raja diraja, punya kuasa. Antum tahu raja bagaimana? Salah satu dari ulu itu tadi. Dia di atas orang nomor 1 di negaranya. Seorang raja plus seorang rasul. Maka beliau memilih ayyakuna abdan rasula. Lebih memilih untuk dijadikan seorang hamba biasa dan seorang rasul. Dan hari-harinya antum lihat, kumpul duduknya bersama fuqara wal masakin wadh-dhu'afa, orang-orang lemah. Abu Hurairah, Khabbab, Bilal, Salman, Suhaib,
Rumi dan yang semisalnya radhiyallahu anhum. Raja antum tahulah, enggak segampang itu. Dia ada ring 1, ring 2, mungkin ring 10. Enggak semudah itu orang bisa ketemu kumpul sama dia. Ulu ahlil akhirah Allah jadikan enggak menginginkan itu ulu. Jadi orang bawah, orang biasa, enggak dikenal bahkan labas, enggak punya posisi, enggak bisa nentukan apa-apa. Bukan itu kepentingan dia. Memang bukan itu yang dia cari. Orang ketika mendapatkan posisi itu, satu, merasa itu karena kemampuan pribadinya. Seperti yang Qarun katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua kekayaan karena memang aku pintar mengolah harta. Aku ngerti bisnis, perdagangan, ini itu. Dia lupa sama sekali itu karunia dari Allah. Kesombongan dia, congkak merasa itu karena ilmu dan pengetahuan yang dia punya tentang bagaimana mengelola harta untuk bertambah, untuk ini. Itu orang yang di posisi ulu. Selain daripada itu membuat dia bangga diri. Selain itu merasa dirinya takabur, lebih dari yang lain, di atas yang lain. Maka itu semua perkara yang merusak hatinya, merusak akhiratnya. Makanya Allah katakan itu bukan sifatnya ahlil akhirah. Hubbul ulu, hubbul fasad. Kalaupun para anbiya wal a'immah, para nabi, para imam kan tersohor, orang semua kenal dan tahu namanya. Ya betul, tapi itu bukan sesuatu yang mereka cari. Bukan itu yang mereka kejar, Allah yang berikan. Itu pun tadi mereka takuti, bukan kemudian nyaman. Dan hadis pun tadi menyebutkan illa man asamahullah, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Ini yang difahami oleh salaf. Kata Ibnu Muhairiz rahimahullah, aku sekian lama berguru, belajar kepada Fudalah atau Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu anhu, sahabat Rasul. Maka suatu hari aku minta kepada beliau, ausini, beri aku wasiat untuk dipegangi. Nah ini sahabat Nabi. Qala ihfad anni thalath khisal yanfa'kallah bihin. Kamu ingat-ingat 3 wasiat ini, kata Fadalah. Ingat-ingat, jaga, amalkan, itu akan bermanfaat bagimu, berguna bagi dunia akhiratmu. Apa saja? Inistata'ta an ta'rifa wa la tu'rafa faf'al. Sebisa mungkin jadilah kamu orang yang mengenal dan tidak dikenal. Kamu orang yang mengenal. Kamu tahu itu fulan, itu fulan. Posisi itu biar untuk orang lain. Kamunya la tu'raf, enggak dikenal. Enggak ada orang tahu siapa kamu. Dan itu perhatikan dalam-dalam wasiat sahabat ini. Bukan sekedar teori. Kan orang jadi tanya, bagaimana supaya kamu enggak dikenal? Hindari tempat-tempat posisi yang membuat kamu terkenal. Sesuatu yang segalanya ada di tanganmu, kamu di pucuk posisi tersebut tertinggi, karena akhirnya dikenal. Telunjuk semua ke arah kamu, fulan. Ini fulan berkata begini, fulan yang ngatur, yang menentukan, yang ini harus kamu. Orang soleh enggak demikian.
Yang penting bagi kamu kebaikan jalan. Yang penting bagi kamu dakwah jalan. Barokah. Alhamdulillah. Siapa yang bergerak, siapa yang berbuat, siapa yang ini, gak perlu, gak harus kamu bahkan. Kamu malah bersyukur, sudah terwakili. Alhamdulillah fulan sudah bicara, alhamdulillah fulan sudah menulis, alhamdulillah fulan sudah berbuat, alhamdulillah dakwah ini jalan. Kenapa harus kamu? Kok bukan aku? Kok bukan saya yang berbuat? Kok bukan aku yang bicara? Kok bukan aku yang menulis? Kamu buat dunia jungkir balik, kamu gak terima koreksi imanmu kalau seperti itu. Wa in istata'ta an tasma' wala tatakallam faf'al. Yang kedua, kata Fadhalah, sebisa mungkin jadilah kamu pendengar, jangan berbicara. Tadi yang penting kebaikan itu jalan. Siapa yang berbicara nggak harus kamu. Kamu bersyukur malah alhamdulillah terwakili ada fulan yang sudah bicara. Jadilah orang yang mendengar, nggak harus kamu yang bicara. Kemarin saya dengar rekaman Syekh Nasir Al-Albani rahmatullahi alaih, seorang imam. Ya, kesabaran beliau saat menasehati seseorang. Ya, orang ini debat terus, tapi nggak bisa, sama begini. Diulang lagi nasihatnya oleh beliau. Oh bisa, tapi ini. Padahal yang semua yang dia bantah, semuanya sudah dijelaskan sama Syekh kalau dia semestinya mau dengar. Tapi kadang kamu dapat gitu, orang kalau debat, yang dia pentingkan apa yang di kepala dia keluar. Dia nggak peduli apa yang disampaikan orang. Padahal sudah terjawab semua. Tapi karena dia nggak fokus, dia ingin melontarkan semua yang ada di benaknya. Ya itu. Maka nasihat saya kepadanya, ya akhi, kun muta'alliman wala takun mu'allima. Jadilah kamu orang yang belajar, jangan mengajar. Ini belajarlah, jangan ngajari. Kan dia mau ngajari Syekh, bantah. Ta'allam wala tu'allim. Belajarlah, jangan ngajar. Artinya dengarkan nasihat itu, terima. Yang ketiga kata Fudhalah, wa in istata'ta an tajlis wala yujlas ilaik faf'al. Kalau bisa, usahakan dirimu, kamu yang duduk, kamu yang datang di majelis, bukan didatangi. Bukan orang datang kepadamu. Semua nasihat Fadhalah ini tentang ulu tadi. Dikenal, dia yang berbicara, dia yang didatangi. Ini tiga posisi ini kamu hindari. Kalau kamu ingin wasiat yang bermanfaat bagi kamu. Dari situ sebagian para ulama salaf menyebutkan min fikhil abad an yata'ahad imanahu, dari kefakihan seorang hamba dia periksa selalu berkala keimanannya. Wa ma yang kusumin, apa yang kurang. Kalau jasadnya saja orang peduli sekali kan, orang perhatian sekali. Tiap bulan mungkin bahkan tiap pekan dia ke rumah sakit, ke dokter, cek berapa tekanan darah saya. Normal alhamdulillah. Diabetes, gula darah berapa, sekian. Kolesterol berapa. Itu tiap bulan dia cek berkala. Bahkan nanti ada yang apa namanya, gula 3 bulan ke belakang, apa istilahnya, H2 apa begitu. Untuk diketahui normal enggak,
gula dia selama 3 bulan. Kenapa? Dia takut kalau over ini, tekanan darahnya sekian, gulanya nggak normal, kolesterolnya naik, ini itu. Ya bagus sih untuk kesehatan. Lebih penting untuk kamu seperti itu imanmu. Orang kadang lalai, kamu cek seperti itu enggak imanmu? Apa yang berkurang dari iman kamu? Kenapa berkurang? Apa yang kurang ini? Kok saya seperti ini? Enggak berubah-berubah, enggak menjadi lebih baik, kif akhirat saya. Itu tanda kefakihanmu tentang agamamu. Wa min fikhil abdi an ya'lama ayazdad imanuhu aw yanqus. Termasuk dari kefakihan seorang hamba, dia perhatikan bertambahkah atau berkurang imannya. Wa min fikhir rajul an ya'lama nazaghati syaitan anna ta'tihi. Dari kefakihan pula dia ketahui godaan syaitan itu dari mana masuk ke dia. Ya tadi misalnya kalau masalah kesehatan, kan dia waspada. Kok bisa bulan ini gula saya naik drastis? Apa sebabnya? Nggak boleh bulan depan seperti ini lagi. Apa ya sebabnya ya? Kamu follow up, kamu ingat-ingat, oh kemarin itu kan Lebaran, mampir sini, mampir situ, jajan, kue, sirup, ya, makanan ini itu, makanya gula. Dia tahu dari sini gula kena. Itu kalau fisiknya. Begitu pula kamu harus tahu dari mana syaitan masuk ke kamu. Dari pintu mana? Apa yang lemah pada dirimu sehingga syaitan bisa masuk membisikkan kejelekan pada dirimu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Futur, kalau itu menimpa seorang hamba, dia berdampak. Ini namanya kejelekan, ada dampaknya. Penyakit fisik aja ada dampaknya kan. Kolesterol naik, makanya leher saya kok berat, orang ngeluh kadang. Asam urat tinggi, sakit sendi-sendi kaki misalnya, darah tinggi, vertigo, saya mumet. Ya itu dampaknya, karena kamu nggak perhatian. Dampak dari futur, satu, itu bisa membuat orang naudzubillah berat dengan ketaatan, merasa berat, males. Sementara yang lain yang Allah selamatkan, ringan bagi dia ketaatan, maka dia gercep dalam khair, semangat. Orang ini nggak bisa, berat langkahnya untuk diajak taat, untuk diajak ini, paling jauhnya orang. Yang kedua, kamu dapati mudah terombang-ambing oleh gelombang fitnah. Padahal perkara sepele sebetulnya. Kalau ombak di laut besar, mungkin 10 meter, mungkin lebih, wajar. Kapal gede pun bisa oleng, bahkan mungkin bisa terdampar, bahkan bisa tenggelam, naudzubillah. Tapi ini ombak buatan orang, tangannya aja yang ginikan air, sebetulnya nggak seberapa ini.
Tapi dengan yang lemah saja sudah terombang-ambing, berubah. Terkadang kalau lagi khair, ya bersama ahli khair, bersama orang-orang yang istiqomah, lagi baik. Nanti lagi kumat, terombang-ambing lagi, condong ke sama ahlus syar, ahlul fitan, terseret bersama mereka. Dampak dari futur. Dampak dari futur pula ya sama sebetulnya seperti yang pertama, orang sering taswif, menunda-nunda. Jangan sekarang wis, ini besok bisa, lusa saja, bulan depan saja, tahun depan saja. Sementara yang lain karena semangatnya dalam kebaikan, bahkan malam ini pun harus bisa dia kerjakan. Berlomba, bergegas dalam kebaikan. Ini enggak ada semangat itu, tumpul padanya. Agak suka menunda-nunda amal khair. Dari situ orang perlu yata'ahad, iman, mengkoreksi dan meneliti imannya. Kayak tadi itu loh, supaya kamu baik, sehat, ya harus kontrol rutin. Kamu sudah tahu punya gula darah, supaya enggak kebablasan. Ngerti kebablasan? Bahasa Jawa. Apa kebablasan? Yang semestinya enggak boleh mentoknya sampai garis ini, kamu sudah kelewatan. Supaya enggak seperti itu, kamu cek tiap bulan mungkin berkala. Kadang orang yang punya rezeki lebih ya general check up dia lakukan. Kamu periksa imanmu agar futur tidak melahirkan dampak-dampak jelek pada dirimu. Dalam riwayat Hakim dan Tabrani, Rasulullah SAW sebutkan, innal iman la yakhluq fi jawfi ahadikum kama yakhluqut thawb. Iman itu dalam dirimu kusam seperti pakaian. Kamu pertama beli, Masya Allah, keminclong, bagus. Hari ini kamu beli, buka segel, buka kardus, masih ada pitanya kamu lepas, masih ada pinset-pinset plastik itu kamu lepasi. Dafa, asil, haromen atau apa saja, masih bau toko istilahnya. Tapi kamu terus pakai, terus kamu pakai, setahun, 2 tahun pasti berkurang. Sudah enggak kemincong seperti awalnya. Sudah enggak bercahaya dan indah seperti awal kamu beli. Terus demikian tipis, kusam. Seperti itu iman dalam dirimu, menurun, berkurang, melemah. Fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka mintalah selalu kepada Allah untuk menguatkan iman, memperbaharui iman pada qalbumu. Doa, teruslah berdoa, memohon kepada Allah, karena Dia yang tentukan segala-galanya. Yang kedua, pentingkan untuk kamu itu dekat
dengan yang membenahi dirimu, dengan yang menambah imanmu. Di riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Umar, Rasulullah sebutkan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Pegangi jamaah, jauhi oleh kalian perpecahan. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Syaitan itu bersama satu orang gampang untuk dirusak, dirasuki. Bersama dua orang lebih jauh syaitan. Bersama 3, 5 semakin jauh. Karena yang lain akan mengingatkan, menasehati. Maka penting tidak ada jalan lain kecuali memakmurkan kolbu ini dengan ilmu, mendatangi, duduk di majelis ilmu. Kita sendiri butuh untuk itu. Jadi sebenarnya nggak ada hal baru, Kadang orang atau ikhwan bertanya apa obatnya futur, gimana menanggulangi futur. Nggak ada yang baru. Apa yang diwariskan salaf, apa yang mereka sebutkan sudah mencukupi. Kamu ingin selamat, kebaikan untuk dirimu, duduk di majelis ilmu supaya tersirami imanmu. Tadi selain doa, memohon kepada Allah, yang memperbaharui imanmu pula adalah majelis ilmu. Di situ kamu mendengar ilmu, qala Allah, qala Rasul, satu ayat, satu hadis. Di situ terbaharui imanmu. Kalau kamu menjauh dari ilmu, ya bagaimana kamu mau memperbaharui imanmu? Dari mana imanmu akan terjaga? Min fiqhir rajul, dari tanda kefakihan seseorang dalam agamanya. Majelis ilmu, di situ iman itu disirami, dipupuk, bertambah imanmu. Ya akhi, malaikat alaihimussalam meletakkan sayap-sayapnya karena ridho, karena cinta, senang dengan menuntut ilmu, para penuntut ilmu yang mengajarkan ilmu. Tidak ada majelis lain yang Rasul sebutkan SAW malaikat meletakkan sayapnya. Itu tawaduknya malaikat, makhluk besar, kuat, dahsyat, yang hanya taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah bosan, terus dalam zikir, terus dalam ketaatan kepada Allah, tidak pernah futur. Malaikat
alaihimussalam. Jibril alaihi salam mengangkat negeri kaum Lut itu hanya dengan ujung sayapnya. Bukan semua sayapnya, ujungnya aja. Itu diangkat sak tanah-tanahnya, sak bumi-buminya. Langit sana. Sehingga terdengar suara keledainya, suara anjingnya, suara ininya, semua. Bukan cuma orang-orangnya yang diangkat, tanahnya ini diangkat, sak bumi-buminya. Dan itu hanya dengan ujung sayapnya. Kamu bayangkan kekuatan malaikat seperti apa? Turun, meletakkan sayap di majelis ilmu. Kamu cari hadis. Selain majelis ilmu di mana ada malaikat meletakkan sayap? Padahal pintu kebaikan banyak, pintu ibadat, taqarrub banyak kan? Orang yang puasa dalam kebaikan, tapi nggak disebutkan malaikat meletakkan sayap ke mereka. Orang yang sedekah, orang yang pintu kebaikan banyak. Yang Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam, malaikat meletakkan sayapnya ilmu di majelis ilmu. Apalagi majelis dunia nggak ada malaikat meletakkan sayapnya di majelis para raja-raja, nggak ada. Di majelisnya bisnismen, para saudagar kaya, nggak ada. Hanya majelis ilmu. Karena malaikat ridho, senang, cinta. Begitu cintanya mereka kepada ilmu dan orang-orangnya. Malaikatullah yang gak pernah futur. Kif kamu malah meninggalkan majelis itu? Bagaimana kamu malah menjauh? Fin aglak, akalmu kamu taruh mana? Kamu takut dari futur, kamu tidak ingin dalam futur, tapi kamu menenggelamkan diri dalam sesuatu yang membuat kamu futur. Jauhnya kamu dari ilmu, dari majelis ilmu, menyeret kamu ke dalam futur. Malaikat seperti itu alaihimussalam. Majelis ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang para ulama sebutkan, futur hanya terjadi saat berkurang atau menurun pengagungan Allah dalam kolbu. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang seharusnya. Pasti karena ada turunnya pengagungan. Kata Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah juga murid beliau Imam Ibnul Qayyim, bahwa segala pergerakan yang terjadi di alam semesta ini ya semuanya karena mahabbatullah, karena cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengagungan ini orang menjadi tunduk, taat, patuh, karena Allah bagi dia begitu sangat agungnya. Ya dari mana kita tahu dan memahami itu? Ya dari ilmu. Dalam akidah, dalam tauhid akan diajarkan semua itu. Ta'zimullah diajarkan dalam tauhid, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah katakan, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Orang-orang Yahud, kufar, enggak ada memuliakan Allah dalam hatinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyat biyaminih. Bumi kita yang segede ini, besarnya seperti apa bumi ini? Wallahu a'lam. Besar sekali. Nggak usah jauh-jauh. Kita masih di Indonesia. Saya keluar 3 dini hari, 3 sore baru nyampe Sorong. 12 jam baru Jawa Sorong. Belum negara-negara lain. Bumi ini Allah sebutkan di hari kiamat ada dalam genggamannya. Kebesaran Allah SWT. Langit yang dimana bumi kamu pijak, di atas kamu langit. Sebesar apa langit itu? Dilipat dalam tangan kanannya Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sebesar itu, semulia itu, bagaimana dipersekutukan dengan yang lain? Bagaimana itu tidak menanamkan keagungan di hati seorang muwahhid, seorang mukmin, menanamkan kecintaan. Langit bumi yang sebesar itu gak ada apa-apanya dengan kursi Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Yang Rasul perumpamakan seperti logam, mata uang logam. 7 keping kamu taruh di lautan gurun pasir, sejauh mata kamu memandang pasir, seperti kamu di tengah lautan, sejauh mata memandang air, nggak kelihatan daratannya karena luasnya laut. Ini kamu di tengah gurun pasir seperti itu. Apa artinya 7 logam ini yang Rasul sebutkan? Seperti itu luasnya kursi dibanding langit yang berlapis 7 dan bumi yang berlapis 7. Itu kursi baru tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arsy. Arsy-nya jauh lebih besar lagi dari kursi. Dari mana kamu tahu itu? Ini dari ilmu. Di majelis ilmu kamu akan diajari itu. Ayat, hadits. Ketika itu dibacakan, dijelaskan, kan tertanam imanmu, tumbuh, terbaharui, seperti yang Rasul sebutkan tadi. Bagaimana mungkin majelis malah kamu tinggalkan, kamu jauhi? Kamu serius mau menjaga imanmu? Kalau orang tadi aja akan dikata-katai oleh orang, ente ini serius jaga kesehatan, gula lap, minum sirup 1 botol, sirup apa manis, permen segala macam, wala pernah periksa darah, nggak pernah check up di laboratorium atau di rumah sakit. Kamu serius mau sehat? Nggak ada pedulinya, nggak ada langkah konkret yang harus dia lakukan. Ilmu dari pengagungan Allah ini, dari tumbuh kecintaan yang sangat kepada Allah. Ya tauhid yang ngajari itu kepada kita. Ilmu tauhid.
Sebagaimana Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu kepada para sahabatnya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, awal turun Quran Al-Karim surah minal mufassal. Beberapa surat dari mufassal. Di situ disebutkan penjelasan tentang surga, neraka, pokok-pokok iman. Sampai iman itu kuat, tertanam di hati mereka, baru turun syariat sebagian halal, haram. Kata Aisyah, kalau seandainya misalnya awal turun langsung wahyu mengatakan jangan minum khamr, pasti mereka akan katakan tidak akan kita tinggalkan khamr. Orang Arab sukaannya khamr. Kalau minum khamr gak kepalang tanggung, sebotol dua botol ngapain? Drem-dreman, drem. Dari anggur, dari kurma, dari madu, minuman keras yang mereka buat. Tapi setelah tadi akidah ditanamkan, iman, cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, setelah sekian waktu turun ayat haram khamr, ditumpahkan sama mereka. Nggak ada nilainya ini khamr. Becek di sana sini, banjir khamr. Kamu lihat, ketika iman telah tertanam di hati mereka. Begitu pula kata Aisyah, kalau awal turun langsung syariat katakan jangan zina, ya mereka katakan nggak akan kita tinggalkan. Zina itu naudzubillah bagi sebagian orang, dalam tanda kutip dia merasa nikmat dengan itu. Atau orang Arab dulu dapat keuntungan, budak-budak wanitanya dijual belikan, ini macam PSK begitu, dan bayarannya dia ambil, keuntungan bagi mereka. Kemudian diharamkan begitu, nggak akan dia dengar. Tapi lihat hikmah Allah. Disebutkan semua itu kata Aisyah setelah kuatnya iman di dalam hati mereka. Yang ketiga, futur pula karena kejahilan orang atau kelalaian orang dari wa'ad wal wa'id, janji atau ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah bagi mukminin, ancamannya bagi mereka yang durhaka dan maksiat, lalai dengan apa yang Allah sebutkan dan kemurkaannya. Kalau saja orang melanggar, taat apa yang Allah janjikan bagi mereka yang taat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang tidaklah terjatuh dalam keharaman kecuali karena ada nilai suudzon pada dirinya kepada Allah. Seakan-akan dia berkata, walaupun itu tidak terucap, kalau aku taat ini, dari mana aku dapat penghasilan? Kalau aku harus begini, harus begitu, harus istiqomah, perintah ini harus aku jaga, ini gak boleh, harus aku tinggalkan, hidup dari mana aku? Seakan-akan yang kalau aku taat sama Allah, siapa yang jamin rezekiku? Gak dapat penghasilan aku. Dia berburuk sangka kepada Allah. Dari situ orang jatuh dalam keharaman. Sekali lagi, perkaranya adalah tauhid, iman yang menurun, lemah, butuh ilmu, butuh majelis ilmu untuk menjaga imanmu dan tauhidmu. Begitu pula terkait adab-adab, akhlak yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita di dalam sunnah.
atau sebelum itu ayat, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, dia musuh nyata bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, makna ayat, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, ini perintah dari Allah kepada mukminin yang mengimani Rasulnya untuk berpegang teguh mengamalkan seluruh syariat Islam, menjalankan, mentaati semua perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya. Itu perintah Allah, kafah semua. Di Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Busur radhiyallahu an, seseorang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam alayya qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini bagiku sudah banyak sekali. Kan banyak memang, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, yang haram maupun yang makruh. Banyak kan? Dari yang perintah sholat, puasa, sedekah, zakat, zikir, ilmu, semuanya banyak. Belum larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Jadi dia sebutkan ke Rasul, banyak bagiku, banyak sekali syariat ini. Fa akhbirni bi syai'in atashabbath bihi. Maka ajarkan padaku ya Rasulullah sesuatu untuk aku pegangi, atashabbath. Yang dimaksud bukan seperti sebagian orang mutasawwif fahami, bahwa nggak perlu sudah mengamalkan syariat ini, cukup ini yang Rasul ajarkan. Bukan itu. Tetapi ya, dan itu nggak ada sama sekali di benak sahabat, bahkan nggak ada di benak, di pikiran mereka kayak gitu, nggak ada. Tetapi mereka menginginkan dari Rasulullah SAW, karena banyaknya syariat ini, perintah, larangan banyak sekali, ajarkan kepadaku sesuatu untuk aku pegangi, agar ringan bagiku mengamalkan semua ini. Mudah bagiku, tetap semangat, gak futur, menjalankan perintah-perintah syariat Islam, meninggalkan larangannya, itu yang dia mau. Maka Rasulullah SAW sampaikan kepadanya, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Usahakan lisanmu ini selalu basah dengan zikrullah, selalu berzikir. Maka zikrullah banyak membantu untuk kamu enggak futur. Teruslah berzikir kepada Allah, basah lisanmu. Zikir seusai sholat, zikir pagi, zikir petang sebelum bangun tidur, semuanya. Sehingga ringan bagi kamu menjalankan syariat ini. Kamu gak kerasa keberatan. Jadi justru zikrullah, menjalankan syariat, udkhulu fisilmi kafah, kalau itu kamu istiqomah padanya, kamu amalkan dengan doa terus kepada Allah, itu yang melindungi kamu dari futur. Itu yang menjaga kamu supaya gak futur, bukan dibalik. Sebagian orang kan membalik.
Futur kenapa? Ya terlalu banyak beribadah. Terlalu banyak ibadah bisa futur. Terlalu lama istiqomah. Terlalu lama istiqomah kok bisa futur. Justru itu yang melindungi kamu supaya nggak futur. Sahabat tanya ke Rasulullah SAW. Itu yang akan dia pegangi. Maka dia terus istiqomah menjalankan syariat yang banyak ini. Tetap dia semangat, serius, bersungguh-sungguh, istiqomah dalam mengamalkannya. La yazal lisanuk rotban min dzikrillah. Buat lisanmu selalu basah dengan zikrullah, bukan dengan hal yang sia-sia, bukan dengan hal yang gak ada gunanya buat kamu. Zikrullah itu yang Allah dan Rasul Sallam ajarkan kepada kita agar diri kita, setiap muslim, Allah selamatkan dari